Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Firanti dengan NIM 2255090055 dari Prodi Bimbingan Konseling 2B. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview sedikit 3 jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Mufli Makmun MPD. Baik, kita langsung saja pada penjelasan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan jurnal pertama, yaitu mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Nah, dalam jurnal ini tuh membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga kurikulum terbaru, yaitu pada tahun 2013. Dalam jurnal ini juga, penulis menekankan pentingnya perubahan kurikulum yang sistematis, terarah untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam jurnal ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif antara guru dalam pengembangan kurikulum dan pentingnya mempertimbangkan aspek filosofis, pedagogis, sosiologis, sosial, budaya, teknis, dan politik dalam merumuskan kurikulum. Nah, kurikulum Indonesia itu telah mengalami beberapa perubahan dengan setiap iterasi berfokus pada aspek yang berbeda gitu. Nah, seperti efisiensi, terus keterampilan, proses, dan pembelajaran gitu yang berbasis kompetensi. Lalu di dalam jurnal ini juga tuh menyoroti bahwa pentingnya sumber daya manusia dalam implementasi kurikulum yang sukses gitu. Dan ini di sini juga membahas uh, ada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasi perubahan kurikulum, termasuk masalah birokrasi, dasar filosofis, dan psikologis yang lemah, lalu kurangnya kompetensi guru, dan infrastruktur yang tidak memadai. Dalam jurnal ini juga diakhiri dengan membahas mengenai rekomendasi untuk memfasilitasi pemahaman dan keterlibatan guru dalam pengembangan kurikulum dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin untuk jurnal yang pertama cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lalu akan dilanjut pada jurnal yang kedua. Baik, kita masuk pada jurnal yang kedua, yaitu membahas mengenai pengembangan perangkat atau metode belajar pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, dalam jurnal ini tuh membahas mengenai pentingnya menerapkan metode blend learning dalam sistem pendidikan untuk menghadapi tantangan revolusi industri yang keempat. Nah, dalam era digital saat ini tuh teknologi telah mengubah cara kita belajar dan bekerja. Jadi, oleh karena itu, sistem pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan ini dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam jurnal ini juga menekankan perlunya guru menguasai literasi baru dan sistem pendidikan harus fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pembentukan karakter. Dan guru juga tuh harus mampu gitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan memanfaatkan berbagai sumber daya digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Jadi, metode blend learning tuh kombinasi dari pembelajaran tatap muka dan secara online. Blend learning tuh memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sambil tetap mendapatkan dukungan dan bimbingan dari guru juga. Dan metode ini tuh memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja gitu. Sehingga memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Dari jurnal ini juga menyoroti manfaat e-learning dan blend learning, seperti fleksibilitas dan kemampuan untuk mengakses pendidikan dari mana saja. E-learning dan blend learning juga tuh dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran gitu, serta memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan akurat. Jadi, kesimpulannya tuh, metode blend learning dapat membantu mencapai tujuan sistem pembelajaran mandiri, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten untuk masa depan di Indonesia. Jadi, oleh karena itu, sistem pendidikan saat ini harus beradaptasi gitu dengan perubahan teknologi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan guru juga harus terus mengembangkan keterampilan dan literasi baru untuk mempersiapkan pembelajaran dengan lebih adaptif lagi. Mungkin cukup sekian pembahasan jurnal yang kedua, akan dilanjut pada jurnal yang ketiga. Kita masuk pada jurnal yang ketiga, yaitu mengenai konsep dan implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran abad ke-21.
Nah, dalam jurnal ini tuh membahas tentang kurikulum merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Nah, kurikulum merdeka itu sejalan dengan prinsip pembelajaran abad yang ke-21 yang menekankan pada pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas gitu. Jika di sekolah dasar, kurikulum ini tuh fokus pada pembelajaran yang berbasis proyek untuk memperkuat profil siswa Pancasila gitu. Dan guru tuh harus mengalokasikan waktu untuk proyek Pancasila yang dapat dilakukan per pelajaran, per periode, per hari. Nah, kurikulum merdeka itu langkah yang signifikan untuk menuju peningkatan pendidikan di Indonesia dan dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, selain itu juga kurikulum menekankan pada pengembangan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity yang sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman gitu. Dan kurikulum ini juga memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan kreativitas mereka gitu. Dan kurikulum merdeka juga dapat diimplementasikan di semua tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan sekolah tuh dapat memilih kesiapan mereka untuk mengimplementasikannya melalui survei. Dan kurikulum ini juga mencakup gitu 3 jenis kegiatan pembelajaran seperti intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan co-kurikuler. Dan Kementerian Pendidikan tuh menyediakan 6 strategi untuk mendukung implementasinya kurikulum, termasuk penggunaan platform Merdeka, webinar, dan komunitas belajar. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka adalah langkah yang signifikan untuk menuju peningkatan pendidikan di Indonesia. Dan kurikulum ini juga tuh memperkenalkan pembelajaran yang intrakurikuler, beragam, dan menekankan pada pengembangan keterampilan 4C, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan implementasinya kurikulum Merdeka, diharapkan siswa tuh dapat lebih siap menghadapi tantangan zaman dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada ketiga jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.